Halo anak-anak, bersama Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tema keselamatan di rumah dan di perjalanan. Di rumah. Nah, hari ini Guru akan memberikan kalian rangkuman dari subtema. Nah, rangkumannya akan dimulai dari muatan PPKN. Nah, yang pertama itu adalah persatuan dalam keberagaman di keluarga. Di dalam sebuah keluarga tertentu terdapat keberagaman usia maupun keberagaman kebiasaan. Nah, contoh persatuan dalam keberagaman di keluarga yaitu 1. Bekerja bakti membersihkan rumah. 2. Merawat dan menjaga rumah. 3. Membagi pekerjaan rumah sesuai kemampuan anggota keluarga. 4. Saling menghormati terhadap kebiasaan anggota keluarga. 5. Bermusyawarah saat menentukan tujuan berlibur. Dan 6. Mendengarkan pendapat setiap anggota keluarga. Yang kedua, itu adalah persatuan dalam keberagaman saat bermain. Saat bermain dengan teman-teman, kita juga harus menjaga persatuan dalam keberagaman. Sikap yang bisa kita lakukan adalah 1. Bermain tanpa membeda-bedakan teman. 2. Mau bekerja sama dengan siapa saja. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Menghormati teman dengan suku, agama, dan usia yang berbeda. 6. Bersikap jujur dan adil saat bermain. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia ya, anak-anak. Nah, di sini Bu Guru ingin membahas tentang penggunaan huruf kapital. Nah, coba perhatikan gambar kartu pelajar berikut. Nah, kartu pelajar merupakan salah satu dokumen penting anak-anak. Nah, dokumen penting harus dijaga dengan baik. Nah, selain kartu pelajar, dokumen penting yang lain itu adalah kartu keluarga, ada akte kelahiran, ada ijazah, ada kartu tanda penduduk atau KTP, dan surat berharga lainnya. Nah, coba sekarang perhatikan kartu pelajar milik Kak Mutiara di samping. Nama orang dan nama kota dalam dokumen penting ditulis dengan huruf kapital. Ini ya anak-anak, ini nama, lalu ini adalah nama kota. Itu harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya adalah penggunaan tanda titik. Coba kita perhatikan kalimat. Nah, di sini Bu Guru memiliki kalimat, aku membersihkan rumah bersama ayah. Nah, perhatikan penggunaan tanda titiknya ya. Nah, tanda titik itu berada di akhir kalimat. Ya, benar. Nah, selain digunakan di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan waktu antara bilangan jam dan menit. Coba lihat contoh di bawah ini. Nah, di sini pukul 09.15 atau pukul 9 lebih 15 menit. Nah, di sini digunakan tanda titik sebagai pemisah waktu antara jam 9 di sini dengan menitnya 15. Jadi di tengah-tengahnya ada tanda mudah kan? Nah, kalian pasti bisa ya. Sekarang guru lanjutkan dengan penggunaan tanda tanya.
Nah, tanda tanya digunakan pada kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini dia ya anak-anak, tanda tanya. Ini contoh yang lebih besar, tanda tanya. Nah, kalimat tanya biasanya menggunakan kata tanya. Kata tanya diantaranya apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, berapa, dan kapan. Nah, kalimat tanya diucapkan dengan intonasi naik. Contoh, apa yang dilakukan Udin? Itu intonasinya naik ya. Apa yang dilakukan Udin? Nah, sekarang guru akan melanjutkan dengan muatan matematika. Nah, ini mudah sekali jika kalian perhatikan dengan baik. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar tentang menentukan lama kegiatan dalam satuan jam. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik gambar jam yang ada di layar ya. Nah, di sini jarum panjang menunjukkan menit ya. Jarum panjang adalah jarum yang warna merah di sana. Guru sudah warnai. Nah, satu kali putaran pada jarum panjang itu akan bergerak jarum panjangnya sebanyak 60 kali. Jadi dalam satu putaran ya, dari angka 12 sampai ketemu dengan angka 12 tadi, itu namanya satu kali putaran anak-anak. Nah, satu kali putaran itu sama dengan 1 jam. Artinya dalam 1 jam itu sama dengan 60 gerakan jarum panjang. Nah, jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit ya, karena sekali bergerak itu jarumnya 1 menit hitungannya. Jadi karena dia berputar dari 12 sampai dia ketemu 12 lagi itu banyak pergerakannya adalah 60 kali. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, kalau jarum pendek itu kan menentukan jam ya anak-anak. Nah, jarum pendek di sini guru warnai dengan warna biru. Nah, jika jarum pendek ini bergeser dari satu angka ke angka lainnya, maka terjadi perubahan jam. Nah, selanjutnya Bu Guru akan contohkan. Nah, di sini misalnya ini pergerakannya kan dari jarum pendeknya dari angka 2, dia bergerak ke angka 3 ya anak-anak. Nah, di sini jarum pendek berpindah dari angka 2 ini ke angka 3. Perpindahan dari angka 2 ke angka 3 ini sama dengan 1 jam karena dia bergeser 1 angka. Jadi setiap dia bergeser jarum pendek ini dari 1 angka ke angka lainnya. Nah, kalau ke 1 angka saja itu nilainya 1 jam anak-anak. Nah, kalau ini Bu Guru kasih contoh lagi ya. Kalau ini jarum pendeknya bergerak dari angka 2 ke angka 4 ya. Dari angka 2 ke angka 3 dan ke angka 4. Nah, di sini 2 kali jadinya dia loncat atau 2 kali dia berpindah ya anak-anak. Nah, jarum pendek yang berpindah dari angka 2 ke angka 4, ini perpindahannya dari angka 2 ke angka 4 itu sama dengan 2 jam karena dia bergeser 2 angka. Nah, kalau misalnya dia bergesernya 3 angka, berarti dia perpindahannya adalah 3 jam dan begitu seterusnya ya. Nah, kalau dia berpindah 4 angka berarti dia perpindahannya adalah 4 jam. Mudah kan? Nah, sekarang kita coba dengan soal yuk.
Nah, di sini Bu Guru punya soal. Soalnya adalah pada hari Minggu, Udin berkunjung ke rumah nenek. Udin berangkat dari rumah pukul 10. Udin tiba di rumah nenek pukul 11. Berapa lama perjalanan Udin ke rumah nenek? Di sini kita coba gambarkan dengan jamnya yuk. Nah, Udin berangkatnya pukul 10 ya. Kalau pukul 10 jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 10. Lalu dia tiba ya, Udin tiba itu pukul 11. Kalau pukul 11 jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 11. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama perjalanan Udin ke rumah nenek? Nah, kita lihat sekarang pergeseran dari jarum pendeknya ya. Di sini jarum pendek bergeser dari angka 10 ke angka 11. Nah, jarum pendeknya bergeser berapa angka? Iya, benar. Bergesernya 1 angka ya, Nana. Jadi, kalau bergeser 1 angka itu sama dengan 1 jam ya. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Jadi lama perjalanan Udin ke rumah nenek itu sama dengan 1 jam atau 60 menit. Nah, kalau mau cara yang lebih mudah, kalian bisa mengurangi waktu tiba dikurangi dengan waktu berangkat. Jadi waktu tibanya kan pukul 11. Nah, di sini adalah pukul 11. Tulisnya angka 11 saja ya. Lalu berangkatnya pukul 10. Di sini kalian tinggal tulis 10. Jadi 11 dikurangi 10 hasilnya adalah 1. Jadi lama perjalanannya Udin ke rumah nenek itu adalah 1 jam. Mudah kan? Bu Guru yakin kok kalian pasti bisa ya. Nah, Bu Guru punya soal lagi satu. Nah, di sini Edo bersepeda bersama ayah. Edo bersepeda mulai pukul 7. Edo bersepeda selama 3 jam. Nah, pukul berapa Edo selesai bersepeda? Dari pukul 7 Edo bersepeda selama 3 jam. Itu berarti Edo bersepedanya berapa lama ya? Nah, sekarang kita coba gambarkan lagi. Di sini Bu Guru sudah gambarkan jam sesuai dengan pukul 7 ya. Kalau pukul 7 jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 7. Iya, benar. Nah, sekarang Edo bersepeda selama 3 jam. Jadi kita tambahkan 3 jam ya, anak-anak. 1, 2, 3. Jadi dari angka 7 jarum pendeknya bergerak 3 kali ya, dari 7 ke 8, dari 8 ke 9, dan dari 9 ke 10. Nah, jadinya kalau misalnya kita hitung seperti tadi, 7 ke 8 itu baru 1 jam. 8 ke 9 itu sudah 2 jam. Dari 9 ke 10 itu sudah 3 jam. Berarti Edo selesai bersepeda adalah pukul 10. Iya, pintar. Nah, ini dia ya. Edo mulai bersepeda pukul 07. Edo bersepeda selama 3 jam. Nah, Edo selesai bersepeda, kalian bisa menjumlahkan pukul 7 ditambahkan 3. Karena dia kan bersepedanya selama 3 jam. Jadi kita tambahkan dengan angka 3. Jadi 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, jadi Edo selesai bersepeda itu pada pukul 10. Mudah kan?
Nah, sekarang kita lanjutkan ya dengan muatan SPDP. Nah, di sini kita akan bahas pertama adalah gerakan tari dari kegiatan sehari-hari. Nah, gerakan bagian anggota tubuh dalam tarian itu ya yang akan kita bahas pertama. Nah, gerakan tari ini banyak sekali ya anak-anak macamnya. Ada gerakan tari yang dapat dilakukan dengan posisi duduk seperti gambar, dan ada juga gerakan tari yang bisa dilakukan dengan posisi berdiri seperti ini. Nah, ini dia ya anak-anak gerakan tari yang bisa ditarikan dengan posisi duduk dan berdiri. Pernahkah kamu melihat pentas tari? Nah, jika kamu perhatikan, saat menari, para penari ini akan bergerak dan membentuk barisan tertentu. Kadang mereka berbaris lurus membentuk huruf I, atau kadang juga mereka membentuk lingkaran, atau mereka juga terkadang membentuk huruf V atau lain sebagainya. Nah, kalian tahu nggak bentuk-bentuk itu disebut apa? Ya, bentuk-bentuk itu disebut dengan pola lantai. Jadi pola lantai itu adalah bentuk-bentuk formasi yang dilakukan para penari. Nah, pola lantai atau bentuk-bentuk formasinya ini ada banyak jenisnya loh anak-anak. Nah, contohnya ini ada pola lantai berbentuk lingkaran. Jadi mereka menari dengan posisi melingkar ya, seperti gambar ini. Nah, kalau ditarikan kira-kira seperti ini. Nah, ada lagi posisi yang lain ya, pola lantai yang lain. Nah, ada pola lantai yang lurus ke samping. Nah, kalau digambarkan, nah dia seperti ini ya. Dan contohnya jika ditarikan, posisi mereka seperti ini. Mereka berjajar lurus ke samping ya. Nah, ada juga ini pola lantai serong kanan seperti ini ya. Mereka menyerong nih, serong kanan, serong kiri juga ada ya. Lalu ada juga pola lantai lurus ke depan. Nah, ini yang tadi Bu Guru sempat bilang kalau ada pola lantai yang membentuk huruf I ya. Ini dia pola lantai yang lurus ke depan. Jadi mereka berbarisnya lurus ya. Lalu ada lagi pola lantai berbentuk huruf V. Nah, ini dia berbentuk huruf V ya. Seperti ini kira-kira ya anak-anak. Maaf kalau gambarnya agak buram sedikit, nah, tapi ini ya sudah ada contohnya. Jadi polanya seperti ini, atau bisa V terbalik seperti ini juga bisa. Nah, kalau tarian ada gerakannya tadi dengan posisi duduk bisa, posisi berdiri bisa. Terus ada pola lantainya ya, atau bentuk-bentuk formasinya tadi yang dilakukan oleh para penari. Ada dari yang lurus ke samping, yang serong kanan dan serong kiri, ada lurus ke depan, ada melingkar, dan ada juga pola lantai yang berbentuk V seperti ini. Nah, kalau misalnya hanya seperti itu saja, sepertinya kurang menarik ya anak-anak ya. Nah, di sini juga kita akan mempelajari alat musik anak-anak ya. Agar tarian menjadi lebih menarik, itu diiringi dengan alat musik ritmis. Nah, kita udah belajar ya, alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada. Jadi, alat musiknya antara lain contohnya ada gendang, ada tifa, dan tamborin. Nah, jika tidak ada alat musik ritmis, kalian juga bisa menggunakan botol plastik bekas minuman itu ya, diisi batu-batu lalu dikocokkan, itu juga bisa. Atau cuma dipukul-pukulkan juga bisa, atau pakai tepuk tangan juga bisa.
Nah, ini dia ya. Ini gendang namanya. Pasti pernah lihat ya. Nah, terus ini namanya tifa, anak-anak. Dan yang terakhir ini namanya tamborin. Ya, ini adalah contoh-contoh alat musik ritmis yang bisa digunakan untuk mengiringi tarian agar lebih menarik. Ya, kalau sudah ada posisi, sudah ada bentuk-bentuk formasi, dan sudah ada alat musik yang mengiringi, itu tariannya akan menjadi lebih indah dan menarik. Ya, kalian jadi lebih senang untuk menyimak atau menyaksikannya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan ringkasan materi Sistema 2 dari Bu Guru. Semoga kalian bisa menerimanya dengan baik dan tetap semangat ya nak belajarnya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sekian dari Bu Guru dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.